Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu teks negosiasi. Pengertian negosiasi. Secara etimologis, negosiasi berasal dari bahasa Inggris, to negotiate. Berarti merundingkan, membicarakan kemungkinan, menawar, dan saling menerima atau memberi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan antara pihak, kelompok atau organisasi dan pihak, kelompok atau organisasi yang lain. Kemudian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang mengungkapkan interaksi sosial dalam bentuk narasi bercampur dialog maupun dialog diskusi formal yang langsung bertatap muka tentang suatu masalah atau harapan yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan. Selanjutnya, negosiasi memiliki beberapa karakteristik utama. Di antaranya yang pertama, senantiasa melibatkan dua pihak partisipan yang memiliki perbedaan kepentingan, baik atas nama diri sendiri secara individu, atas nama orang lain secara individual, atas nama sekelompok orang, mewakili organisasi atau lembaga perusahaan. Kadangkala ada partisipan ketiga sebagai perantara, penengah, atau pemandu. Karakteristik negosiasi yang kedua, yaitu menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik secara tawar-menawar, bargain, maupun tukar-menukar, barter. Selanjutnya, karakteristik negosiasi yang ketiga, yaitu adanya perbedaan kepentingan atau kebutuhan. Karakteristik negosiasi yang keempat atau yang terakhir, yaitu ujung dari sebuah negosiasi adalah adanya kesepakatan dari kedua pihak dan bersifat praktis atau dapat segera terlaksana, termasuk sepakat untuk tidak sepakat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi struktur teks negosiasi. Ada beberapa struktur yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Struktur teks negosiasi yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi adalah pengenalan pihak-pihak yang akan bernegosiasi. Bagian ini diawali dengan kegiatan verbal dan non-verbal. Kegiatan verbal dapat berupa salam pembuka, perkenalan pihak-pihak yang bernegosiasi. Sedangkan kegiatan non-verbal dapat berupa senyuman, anggukan, berjabat tangan, dan sebagainya. Struktur teks negosiasi yang kedua adalah pengajuan penawaran atau penawaran pengajuan, yaitu proses pengajuan maupun penawaran atau tawar-menawar yang bisa dimulai oleh pihak pertama, bisa juga dimulai oleh pihak kedua. Selanjutnya, struktur teks negosiasi yang ketiga, persetujuan atau kesepakatan, yaitu adanya kesepakatan yang saling menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Struktur teks negosiasi yang keempat adalah penutup. Bagian ini berupa kegiatan verbal dan non-verbal dari akhir negosiasi. Kegiatan verbal berupa ucapan salam penutup atau terima kasih. Kegiatan non-verbal dapat berupa senyuman, jabat tangan, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan kita mengenai materi teks negosiasi, meliputi pengertian, karakteristik, dan struktur teks negosiasi. Teruslah semangat belajar, mari kita tingkatkan budaya membaca. Salam literasi SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.